Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldania dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Di sini saya akan membahas materi tentang pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Hal tersebut ditunjuk untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga instruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visinya, pendidikan Pancasila terwujud kepribadian sivital akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Adapun misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi psikultural. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Disiplin dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada kemahasiswaan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik secara etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik. Baik, yang kedua atau pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Suyopomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno-Hatta dan Rajiman Wirjo-Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan perlengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat penting lainnya. Putusan-putusan yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdiri atas pembukaan dan batang tubuh
Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno-Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo. Baik, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana isi dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Setelah reformasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 98 yang di dalamnya memuat pembukaan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nota negara menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Lebih lanjut, Nota negara menjelaskan bahwa secara ilmiah, kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Pandangan Nota negara tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah gambar unsur mutlak dan fundamental. Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak, standar fundamental norm yang tergambar dalam skema berikut. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam undang-undang sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan undang-undang sebagai standar fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan undang-undang sebagai standar fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Baik, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada masa 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penetapan P4, sehingga pas keturunan Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era 67 reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.
argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menetapkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara prodik dan ada batas waktu 5 tahun. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Terrespon berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% terrespon berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memperhatikan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat pemerintah masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikat kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setijo menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafat negara atau filosofi growth bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama atau keyakinan masing-masing. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan yang hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari atas ribuan pulau dan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan perkenyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ide, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu.
Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kehidupan global. Pada bagian ini, perlu didefinisikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang mendapatkan dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.